Bobi, kemana pesanan lagi banyak amat itu? Alhamdulillah Bang Munir, ini hari lewat online ada, dari pesanan dari tetangga juga ada. Sekarang kita sedikit repot, nggak apa-apa ya? Iya, sip. Namanya kita. Dilanjut Bang Bobi. Siap. Iya. Kita mulai nih, sebelum kaya nih. Iya lah. Udah. Nanti ya, Ayo bergeser ke sini, Bang Bobi duduk sini Oh, dah. iya. Depan ini kan masih begini. Tuh. Biar saya ini ada agak-agak tengah kamera. Oh, itu tempat kerajaan saya tuh di situ. Gua opening dulu ya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe. Marilah sama-sama kita simak penampilan Sohibul Hikayat Milenial bersama Sanggar Balai Bang Ji. Buyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang Po, cangcingnya Babe, ada 3 pesan yang paling utama ketika kita memulai sesuatu. Yang pertama, hari-hari kita selalu bersyukur. Amin yang kuasa. Amin. Dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita selalu ngejalanin ibadah. Iya. Yang kedua, selawat serta salam. Betul. Kami junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu Allah, alaihi salam wasallam. berkali. Tiap hari kita kudu. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Dalam sholat itu selawat wajib. Betul. Yang sunnah nih, kita lagi bengong, kita berselawat. Betul. Biar nanti di yaumil akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan kita termasuk golongan orang-orang yang ada di barisan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Yang ketiga nih Bang Bobi, Iya Apa dong, tuh? apa? yang udah ngeklik video ini, nontonnya jangan di skip, biar kita dapat makna dan hikmah dari cerita ini. Satu lagi yang belum subscribe channel Cakep Balai Bang Ji. Tujuannya adalah bentuk dukungan kita kepada budaya, baik budaya Indonesia secara umumnya, budaya Betawi secara khususnya, dan khusus lagi Sohibul Hikayat. Nah, itu dia. Banget tuh. Sohibul Itu. Hikayat Balai Bang Ji, yang kita sekarang lagi angkat terus budaya kita, Betul, budaya Bang. Betawi. Dari Gitu. Sampang. Ya udah, sono pindah. Iya Bang Bobi, iya. Mantap nih cerita. Nah, sebelah sini. Buyang udah ketipu nempel sama gua aja lu, Bob. Najis banget tuh pada. Jaga jarak, jaga jarak. Gua. Guys, Abang Po, gua kagak pantas ya. Bibirnya kagak pas bilang ges-gesan. Ketawa. Abang Po, janjinya apa be? Yuk kita simak penampilan Balai Bang Ji dalam acara Sohibul Hikayat Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, cangcingnya Babe. Ketemu lagi dengan Sohibul Hikayat Milenial Balai Bang Ji. Dengan kita bertiga. Bang Bobi setengah matang. Mana? Sana Bang. Bang Olil Buyang. Buset. Buyang, Bang Munir. nggak tuker begitu kak? Dia untung pakai nama Ya, setengah matang. gua. Lah saya Bang Olebu yang mukanya saya kan beda sama dia. Apa? Ya ibaratnya kalau saya kan mobil Alphard. Nah, Iya. Kalau ini kan mobil ambulan. Gua boy Bob, boy apa maksudnya? Iya. Gua boy Olil. boy ayam. Bang, lihat rambutnya dia, lihat. Kenapa? Coba pecinya coba. Ya. Enak. Polem. Apa polem? Poni lempar. Iya. Bukan soal lemparnya. Apa? Putih semua. Begitu dilempar kagak ada yang nanggepin ya. Iya, dia atau ke got. Demen banget kecelaka romannya. Ada. Langsung dah. Iya. Bang Bobi, musim hujan begini kudu ada kain begini nih. Nah, Ini ada sejarahnya nih kalau orang Betawi. Tapi saya potong Kain. sebentar, ya, ada sejarahnya. Kalau saya di Belanda namanya Sal. Sal. oh di Belanda. Oh, pernah saya Belanda. Tahu nggak Belanda? Hah? Mbak Belanda Bekasi. Di Pondok Pinang juga itu ada namanya. Apaan? Serbet. Buset. Yang masak. Ya gimana sejarahnya tuh? Kalau pakaian Betawi itu kan pakai baju pangsi. Iya. Selalu ada kain di sini. Benar. Nah,
Ini fungsinya banyak nih. Nah, Kalau ngeronda bisa buat selimut. ya, Kalau sholat tinggal pakai. tinggal pakai. Kalau pesilat itu biasanya ginian ada isinya. Maksudnya isinya apa? Maksudnya Kepret, copot tuh kena gua. Iya loh. Punya teman latah najis. Bukan kagak berasa. Yang terakhir satu lagi tuh Bang Nur Apaan? manfaatnya. Jadi kalau kita lagi jalan kita dapat durian tuh kita ikat buat naruh durian di sini kita bawa Bisa. pulang. Buyang, bukan. Apaan? Gua mau kalau habis main silat nih, kan keluar keringat. Udah begini. Jorok itu gua. Yaudah ah. Ini mau begini juga boleh nih ya. Sohibul Hikayat milenial kali ini yang kita bawain berjudul Jari Sang Pangeran. Widih. Jari sang pangeran ya. Pasti ini tangannya nih ada emas permata. Namanya jari. Pangeran lagi. Kepo, lebay. Lah, kok Cerita kepo, aja belum kepo, tahu udah lebay? so tahu-tahu. Ini namanya gua nebak, boleh dong. Boleh, nebak boleh. Iya. Kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sahdan dalam Sohibul Hikayat diceritain tentang sebuah kerajaan yang luar biasa gedenya. Sebuah kerajaan. Rajanya gagah perkasa, hartanya kemana-mana. Pokoknya itu kerajaan, rakyatnya juga makmur. Oh, tinggal emak sama sumur. Buyang lu. Mamur tetangga gua, no. Nah dia juga punya anak, seorang pangeran. Wih. Oh, ya kalau raja punya anak pangeran ya. Iya, bakal Pangeran penerus. Bobby. Wah, Pangeran Bobby kalau saya mah gak punya pakai nama saya Bang Munir ah. Buyang. Udah pangeran Bobby. Ya gua nih. ngiri. Enak aja kudu dua anaknya. Iya. Aduh, enak aja pangeran. Lagi giliran gua lu ngiri aja lu. Pangeran Bobby ya gua juga. Ah, lu dapet nama lempengan yang keren dah. Oh, gua. Ya Iya. udah, jadi terusin dah. Kalau Sultan nggak boleh ya. Kalau Sultan Bobby kan enak. Jadi pangeran Bobby. Sultan Bobby cakep itu. Kalau Sultan kan raja, ini pangeran. Oh ya, anaknya. Oh, Oh, iya, anak raja. Iya, anak raja. Alhamdulillah. Kalau gua, lu anak raja, gua apa? Anak apa? Anak kunyuk lu malah. Buyang. Abang Poncang cingnya Babe, pangeran Bobby ini pokoknya dia kalau pakai sesuatu yang branding. Wih, anak Branding. raja. Ya secara. Iya. Pemeliharaan badannya juga nih dirawat dengan baik. Oke. Pedicure, medicure, sampai namanya itu kerajaan punya salon sendiri. Buyang, lo kayak Sampai artis. terawat. Ini kerajaan adanya di Qatar kali ini. Bisa jadi. Jadi semuanya branding semua. Branding semua, perawatan badannya bagus sehingga ketika ada produk yang masuk baru yang branding dia dulu yang pakai. Sebelum orang lain. Itu ada dua gunanya. Pertama itu si raja kagak kesalip sama yang lain, nih pangeran ini Iya. pakai. Yang kedua endorse. Oh, Kerajaan dia endorse. Kerajaan miskin itu mah. Dan dalam Sohibul Hikayat biar kata dia begitu, tapi hobinya laki-laki. wih, Ya kan hebat pangeran dong. laki-laki. Iya. Pokoknya hobinya macam Kejantanan. olahraga, apa segala macam bela diri dia punya. Wih, Jadi tuh pangeran itu kalau kata bahasa Inggrisnya perfect, wih. murni lah. Gua tahu artinya perfect. Iya. Apaan? Itu kalau kita pakai wangi-wangian. Apaan itu? Wangi-wangian, wah perfect nih orang. Apa itu Gitu. Apaan itu? Iya itu. Pokoknya begitu dah. Iya, Ya pokoknya udah begitu begitu dah. dah. Pakai wangian perfect, gue juga bingung tuh. Biarin Pokoknya aja, Pak. sempurna lah. Iya. Ganteng, perawatan cakep, hobinya laki-laki banget. Pokoknya maco. Wih. Salah satu hobinya itu berburu. Widih. Berburu di hutan. Ini baru mantep. Kalau bahasa Citayamnya hunter, Kok hunter, Bob? pemburu. Ya kan ya, Pak Mir ya? Hunter pemburu. Hunter, ghost hunter. Gosnya gua, hunternya dia. Jadi kerjaan si pangeran ini berburu. Berburu, hobinya berburu. Hmm. Ada Sahdan dalam satu hikayat ini dia ngadu sama babenya dia pas Iya. lagi di meja makan. Iya. Saya jadi pangeran, ini jadi babenya. Aduh, dapetan juga dia nih yang cakep. Beh, Ya, anakku pangeran ada apa gerangan?
Gua kan manggil lu Beh, ngapa jadi lu begitu sih? Ya kan biar berwibawa, Bos. Iya. Lu gua naik dikit kagak boleh sih. Iya. Ayahanda, Iya anakku. aku menginginkan sebuah putri cantik dan juga mobil yang mewah. Seorang putri cantik dan mobil mewah. Apakah Ayahanda akan membelikan buat aku? Baiklah Ananda, Bobby pangeranku. Ayahanda aja naik kuda, gimana kamu mau naik mobil? Aduh, udah Ayahanda nyeksa bokeh. orang. Begitu bukan? Bukan begitu. Lu sih jadi, lu. Lain lagi. jadi mejanya panjang. Iya. Banget. Paling cuma berdua doang nih. Berdua-duaan. Itu makanan sederetan. Waduh, Macem-macem. kagak berenang sekalian. Ayahanda, rencananya Ananda minggu depan akan berburu. Wih, Seperti biasa, Ananda akan minta bantuan Ayahanda untuk persiapan berburu. oh baiklah Ananda, pangeranku, Bobby. Ayahanda akan siapkan panah, busurnya, busur beserta panahnya, kuda Australia yang gagah perkasa, dan juga anjing berburu untuk mengikuti Ananda Bobby berburu di hutan nanti. Masih kurang Ayahanda. Apalagi pangeranku? Duitnya mana? Buyang, di hutan mau jajan apaan, Bob? Lu mah nyodok aja. Sadan menurut Sohibul Hikayat, setelah rapat itu diselesaikan, Ya. dipanggillah para pembantu kerajaan itu buat mempersiapkan perburuan. Wih. Disiapkanlah mobil-mobil yang keker-keker, Waduh, yang 4x4 biar Waduh. bisa masuk ke hutan. biasa buat off-road. Motor trail yang luar biasa. Buyang. Senjatanya yang sekali tembak ini keluar 10 peluru bisa nembak itu binatang buruan. Kerajaan, woi, kerajaan. Ngapa jadi ke mobil? Iya ngapa jadi pakai motor trail? Gua kata mah kali kuda, Bob. Ini bedanya Bang Pon, yang milenial sama yang kagak milenial. Buyang, salah lagi aja gua. Jadi disiapin itu, peralatan udah siap, pasukan udah siap. Seperti biasa ya Bang Po, yang namanya kerajaan itu ada penasehat kerajaan Betul. di setiap kegiatan, termasuk kegiatan perburuan. Nah, ditunjuklah satu penasehat kerajaan buat ngedampingin nih pangeran. Pokoknya pangeran nggak boleh jauh dari penasehat. Jadi berangkatlah dia dengan pasukannya berburu. Nah kebetulan Abang Poncang cingnya Babe di sebalik ada pasukan ini juga yang hobi berburu. Waduh. Oke, disebar. Nah anehnya ini kagak boleh yang lain itu hasilnya ngelebihin daripada pangeran. Biar katanya yang ini dapat 5, dia ini dapat pangeran dapat 1, dia nggak berani bilang dapat. Ya pokoknya kalau pangeran dapat 5, di calling sama penasehatnya, lu ngaku dapat 2, lu ngaku dapat 3, biar itu pangeran tetap ngerasa wah. Oh iya. Satu aja yang ngelebihin dari dia, itu pangeran cemberut. Buyang bisa begitu ya? Anak raja mau besar saja, Lil, namanya anak raja. Iya sih. Masuk deh tuh, masuk. Brok, 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 brok. Apaan tuh brak. Brok. Itu kendaraan ya ketika udah masuk ke dalam lokasi yang ban kagak bisa muter, soknya bisa jadi kaki. Oh, Kayak gini. Buyang canggih amat itu mobil. kan mobil mewah. Motor ini. Motor. Tek. Jadi soknya itu jadi kaki. Kaki kuda. Buyang. Prok. Jadi nggak ada cerita jalanan yang nggak bisa dilewati. Wah, hebat juga ini kerajaan, benar-benar kaya raya. Dan sebelum dia masuk ke dalam lokasi itu, biasanya udah ada jokinya yang masuk. Survei itu lokasi di mana binatang itu pada lewat. Cari tahu. Udah ada kedi lah kalau kata Iya. orang. Bukan main golf. Bagas sekalian pakai Google Map itu ya. Buyang. Jadi ini Bukan Google Map, satelit sendiri Buset, dia punya satelit. buat
itu Milenial buat banget. pokoknya deh, Pakai pendeteksi juga nih binatang buruan. di posisi di mana dia nembak, Ya. walaupun itu gelap, Ya. dia bisa ngelihat dari ekran itu jadi terang. Oh, pakai infrared. Oh, inframerah. Waduh, luar biasa ini. Jadi joki itu dan rangin pangeran di sini binatang itu keluarnya jam berapa, masuknya jam berapa. Terus nanti pangeran kalau udah mulai jam segini ke sejam segini, udah siap-siap. Oh, lah enak amat Enak. berburu Wah, begitu mah. berburu begitu mah. Bukan Mendingan beli aja di pasar ya, Yes. daripada berburu. Seenak-enaknya, lu bisa nggak ngebayangin? Yang namanya berburu kagak boleh ada mesin bunyi, emang. kagak boleh ada lampu. Iya. Kalau lu maghrib ada di tengah hutan kayak gitu, berani kagak lu? Ya kagak. Mau dibawa kaleng wewe gua. Jadi, umpetin. Aduh, diumpetin. Emang kalau ngewe mah doyan banget sama yang muka begini. Buyang. Abang bonceng cingnya babe. Udah berakhir, besok pagi dikumpulin deh tuh hasil-hasil Ah, dari pade buruan. buruan. Ya. Nah kali ini beda sama kemarin-kemarin. Biasanya ada koki yang masak buat hasil itu. Itu ada juga, cuman kurang. Nah nih pangeran nih ngomong sama penasehat. Penasehat, saya berburu bisa, masak saya bisa. Yang saya belum bisa ini motong-motong binatang. Oh, Daging nggak sembarangan. mau rancakin sendiri. Iya, iya. Tuhan jangan Tuhan, udah nggak apa-apa katanya. Siapin aja golok yang paling tajam. Wih. Udah dimulai deh tuh, dia mulai krok, 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 krok. Itu nggak stroke. Bukan tulangnya. Gua kata kali mau terbaut. Oh, jadi motong tulang. Tapi kejadian yang Copot kagak lu, enak. copot lu. Ada kejadian yang kagak enak Bang Bobi. Emang gak enak bagaimana maksudnya? Mau gimana? Itu dia potong jarinya satu putus. Ya salah. Arahnya kemana-mana. Begini gempar semuanya. Waduh gimana ini. Langsung aja telepon ke kerajaan. Nggak sampai setengah jam helikopter turun di tengah hutan. Waduh, luar biasa banget dah. Gue lagi mau bayangin ini cerita gila. Iya. Jadi helikopter langsung datang. Datang buat ngejemput itu Pangeran. Jarinya putus. Waduh. Satu ditanya-tanyain, ini gimana. Udah Bawa. dibawalah ke kerajaan. Sah dan dalam Sohibul Hikayat itu diceritain kalau jarinya ini udah segala macam teknologi kagak bisa nyambung. Ya salah. Oh, jadi nggak bisa nyambung walaupun pakai Nggak bisa. teknologi canggih sekali. Tapi jahit pakai benang daging nggak kena juga. Kagak kena juga. Sarafnya udah pokoknya putus deh. Cacat Iya. Pak. Biarpun nyamuk tapi nggak bisa bergerak kali. Malu pangeran begini. Lantas Abang Poncang cingnya babe digelarlah sidang. Oh, sudah. Sidang gimana maksudnya? Jadi setiap kejadian sesuatu itu pendamping dia yang namanya Penasehat. yang ada itu harus diinterogasi. Waduh. Oh, sebagai yang bertanggung jawab ketika Tanggung jawab. Oh, iya. Duduk datu Tuan Raja dengan mukanya yang separuh marah, separuh kecewa. Iya. Agak ada senang-senangnya. Iya. Pasukan sini. Penasehat semua di sini. Biar si penasehat yang bawa itu duduk di sana. Kita pengen tahu apa jawabannya. Pokoknya udah dari awal tuh Tuan Raja udah kecewa banget sama tuh penasehat. Suasana udah kondusif dah nih. Udah Apa? udah kagak kondusif. Udah kagak kondusif. Udah pokoknya udah emosi banget. Udah kecewa ya pokoknya. Udah duduk pangeran, duduk raja. Penasehat. Kenapa ini bisa terjadi? Lantaran apa jari anak saya bisa putus? Tuan Raja yang mulia, pangeran yang mulia. Pertama kehendak pangeran, dia kepengen bantuin motong-motong.
Saya udah coba melarang, tapi dia pengen. Ya namanya kecelakaan, kita nggak perlu nyesel lah, namanya udah terjadi. Masih bagus jarinya, bukan tangannya yang kepotong. Pangeran marah luar biasa. Udah salah pakai ngata gitu lagi. Pengacara pangeran. Gua mau lemparin pakai pisang. Sabar Tuan Raja, sabar Tuan Raja. Semua ini pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya dari kejadian ini. Pak Bob parah deh tuh. Marah nggak mau tahu. Pasukan, jebloskan penasehat ini ke penjara sekarang juga. Waduh. Padahal dia nggak salah itu, Lil. Ya kagak Kan emang. kemauan si pangeran. Mauin pangeran. Iya. Pangerannya aja yang maksain dia mau motong sendiri, minta ininya paling tajam lagi. Harusnya tuh pangeran belain ya. Iya harusnya. Jangan sampai dia dijeblosin ke penjara, paling tidak tahanan kota lah. Tekanan mal. Abang Bonceng cingnya babe. Sahdan menurut Sahibul Hikayat, si penasehat ini diceblosin ke penjara. Kita nggak tahu berapa lama hukumannya. Iya. Pokoknya keputusan raja begitu. Serame raja masih kesel, kagak boleh keluar. Oh, jadi sampai nunggu moodnya raja. Wah. 3 tahun berlalu abang Bonceng cingnya babe. Tiba-tiba si pangeran kan hobinya berburu kan. Iya. 3 tahun udah berlalu, dia pengen berburu lagi. Udah 3 tahun kemudian nih Lil. Iya. Ya, Penasihat Hukum masih di penjara. Lantas siapinlah seperti biasa persiapannya. Nah sekarang dilebihin tukang kokinya, Iya. yang motong-motong. Pokoknya raja Motong. tahu sampai sono pangeran terima beres. Iya. Nggak mau terjadi hal yang kayak Iya, gitu lagi. jangan terjadi lagi. Udah berburu lah dia berangkat, berburu. Belajar dari kesalahan kemarin itu. Pokoknya hasilnya lumayan, Iya. sukses pada saat itu. Iya. Cuma ada kejadian lagi yang nggak diprediksi sama dia. Waduh. Satelit lagi break, rusak. Jadi arah dia buat balik kagak dapat. Oh, jadi satelitnya goyang kali Lil. Jadi nggak ada arah buat balik. Iya, kehilangan sinyal. Wah. Bukan makin dekat kerajaan, makin jauh. Sampailah dia di satu daerah yang sah, dan menurut Sahibul Hikayat, daerah itu adalah daerah penyembah api. Waduh. Oh, serem amat. Ini si raja ini dia sendiri, si pangeran ini sendiri atau apa sama pasukannya? Ada pasukan keder tuh, rame-rame. Masa. Masa. Yang di situ ketika ada orang asing masuk ke daerah sini, Hah? otomatis jadi tumbal acara ritualnya penyembah api. Oh, jadi tawanan Lil. jadi tawanan. Terus Jadi dicegat tuh. ini gimana? Begitu. Kurang lu kali Lil. Begini nih. Biasanya tuh kalau di kampung di Iya. daerah hutan Iya. ada segerombolan yang Iya. pakai gaya-gayanya gimana? Iya. Iya. Bener kan? Beneran yang tadi. Bener kan yang tadi Itu bagaimana? waktu manggil, ada ini, ada apa namanya, ada orang asing Oh, masih begini masuk. kali. Huna, huna. Nah, gini aja Bang Puli mulai kayak tadi terus udah sambung huna ya Iya. kayak tadi ulang. Huya. Huna. Lagi. Huya. Lagi. Dia ngerjain orang. enak dia, kita kagak enak Pak. Iya. Sadan Abang Po, menurut Sahibul Hikayat, orang itu juga walaupun segerombolan kagak diambil semua. Dilihat wanginya, Iya. postur tubuhnya, pakaiannya bersih apa kagak. Yang lain dibebasin. Oh, jadi nggak sembarangan orang yang Nggak jadi sembarangan tumbal. dijadiin tumbal. Gua ngeri banget kena kejaring juga gua nih. Ya lu mah kagak bakalan. Ya aku kagak bakalan. Ya namanya ini operasi orang ganteng bukan orang jelek. Boyang. Jadi kan udah jelas tuh. Iya, si Iya. pangeran yang Si kami itu, Bang. pangeran itu yang ganteng luar Iya. biasa, Bersih, itu yang wangi. jadi gitu. Yang pasukan yang lain pergi semua. Aman dah gua Dibebasin. berarti, iya.
Ya namanya tukang nyuci kuda ya boleh lah keluar pulang. Pulangin bebasin deh tuh. Bebasin. Udah itu. Satu hari dienepin, dikasih makan enak Bang Bobi. Widih. Pangeran. Kan Pangeran Bobi namanya. Iya, Pangeran Bobi itu dikasih makanan yang enak-enak. Iya. Dijamu. Makan enaknya. Oh apaan lu? Paling juga pecel kayak zaman dulu. Paling ya gue tahu kredok. Pangsit paling datar ya. Iya, kredok gado-gado. Udah dah paling mantep. Jadi pesan online ya Bang Puan cangcingnya. Dianterin Zaman pakai dulu pesan GoFood. online. Apa pesanan pokoknya kesukaan dia. Iya. Ada pizza, ada pokoknya macem-macem ya. Disiapin deh tuh. Itu kan ada seleksi-seleksinya kan. Iya. Bagaimana kesempurnaan daripada Tumbal. bakalan tumbalnya. Benar. Enggak sembarangan Nggak gitu. sembarangan. Jadi dari perawakan segala macam. Iya. Nah tiba saatnya Hah? organnya diperiksa. Abang Po encang-encingnya babe, rupanya si pangeran ini walaupun cakepnya luar biasa, tapi jarinya kagak ada. Oh, udah putus, udah punggal kemarin. Oh iya iya. Iya. Jadi karena ininya putus, Kagak masuk seleksinya. Aduh, suruh pulang dong dalam berarti. kategori yang mau jadiin tumbal. Kak, reject. Oh, barang beri. Wah, gue kayak baju aja di reject. In the last sensor, Hah? reject everything. Oh. After they find one finger, no finger. Return dong, di return. Return back. Return back to original place. Return to Eden. Punya film zaman dulu. Emang? Iya, sama The Six Million Dollar Man. Aduh. Iya, Star Abang Wars. Puan cangcingnya babe, tuh pangeran begitu tahu. Maksudnya apa? Huna, hu. Una gimana? Huna. Enak ya? Banjir juga nih. Pantesan air gua nambah. Abang Puan cangcingnya babe, semula nih pangeran bingung ya. Ini apa maksudnya? Ya. Iya. Begitu udah dibuka, digini-giniin ya. Pokoknya pakai Iya, bahasa pasti gitu. syarat. Pokoknya intinya lu bebas gitu. Oh. Senang dong tuh pangeran. Tuh Pangeran Bobi langsung sujud syukur. Alhamdulillah. Sujud syukur lama banget. Sampai kepulusan kagak bangun. Buya. Sementara tuh anak buahnya dulu yang berangkat udah pada pergi Udah semua. pada pulang. Tinggal sendirian. Sendirian. Jadi Sahdan menurut Suhaibul Hikayat pada waktu itu setelah 1 kilometer dari lokasi yang penyembah api itu dapat sinyal nih. Waduh, dapet. Kerajaan dapat sinyal. Ini si Pangeran Bobi ini dapat sinyal, dijemput lah pakai helikopter lagi. Wih. Emang helikopter itu punya ya? Bisa balik ini kan milenial. Oh, iya. Begini punya. Itu mau beli kodok. Yang punya kodok. Jadi dijemput itu. Dijemput date pulang ke kerajaan. Oh, ketemu lagi sama keluarganya. Ketemu sama rajanya. Bahagia banget Abang Puan cangcingnya Bobi. Itu pangeran yang setelah beberapa hari kagak ketahuan kabar. Biasanya kan bentar-bentar video call, bentar-bentar video call. Deh. Ketemulah. Papi. Bener. Tuan Raja. Iya, bener dong. Pangeran bebas. Ada gua manggil. Abah, ayo pulang. Nimba sama nimba. Kita tarik mundur begitu sampai tuh helikopter di apa namanya di Helipad. depan kerajaan Iya. udah digelar Karpet merah. karpet merah. Pangeran pulang. Tuan Putri sama pangeran di depan. Dia lari. Papi. Wah, slow motion nih. Bobi. Iya. Waduh.
kayak kabikusi kabigam. Itulah ya, bahwa cerita dan dia ceritain apa yang dia rasain. Bisa selamat gitu. Bisa selamat. Ujungnya baru sadar. Abang po encang-encingnya babe sahdan dalam Sohibul Hikayat, baru dia teringat apa ucapan daripada penasehat kerajaan ini. Mau ngomong apa? Pih, betul juga ya kata penasehat itu ya, tentang jari ayah, bahwa satu saat jari ayah ini putus, ada hikmahnya. Di sini nih Pih nih, coba aja kalau ayah nggak kepotong, ya digorok ayah Pih buat jadi kumbang. Begitu Bang Bobi. Iya, iya. Benar. Jadi kejadian masa lalu ternyata hikmah di belakang. Iya. Ini yang terjadi. Jadi sering juga waktu Bang Olil naik ke Metro Mini 611 Iya. ya, udah nungguin lama, totonya ditinggal. Iya. Bang Olil ngotot banget nih deh. Iya dong. Waktu gua mau sekolah nih, Marah-marah. kundolan banget begini gua udah nyetopin ya. Kan yang namanya 611 kalau sama dulu sama anak sekolah main lewat-lewat Oh, iya. aja. Iya benar. Gitu. Rupanya nggak lama di sana kejadian Bang Olil. Maksudnya? Kecelakaan tuh 611. Oh. Pertama dia nyesel banget. Untung lu kagak naik, lu naik lu sekarang gua nggak ketemu lu. Buyang demen banget kok celaka Bukan, romannya. untung selamat gara-gara hikmah di belakang cerita itu Iya. kayak tadi. Jadi semua kejadian yang kira-kira kita nggak bisa terima hari ini, Tuhan pasti tahu Iya. rahasianya, ada sesuatu yang terbaik. Cakep banget. Nah, kita nggak tahu nih sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang kira-kira bikin kita nyesek. Iya. Kita nggak tahu nih ada hikmah di belakangnya. Hmm. Contohnya corona kayak Iya. gini, kita Iya. nggak tahu nih di hikmah di belakangnya apa nih. Hmm. Yang penting kita tetap berpikiran positif aja. Ya, Betul. berprasangka baik kepada Iya. pencipta kita. Iya. Iya. Ya kadang-kadang kita bangun kita kagak bisa menerima apa yang terjadi di diri kita. Iya, benar, Ya, benar. kayak Olin dia nggak bisa terima nih mukanya jelek karena udah takdir Lil. Terus terimain. Tapi biasanya yang begini laku dijual nih Bang Bobi. Emang apaan? Gua barang second. Aduh ya. Terus terimain Lil. Iya, emang mau gimana lagi mau dari sononya. Kalau kagak begini kagak pantas dinamain oleh ibu ya. Iya. Emang gimana? Dah, kalau begitu mah mantap ceritanya Lil ya. Oh, luar biasa itu. Itu yang bedanya si Hikayat milenial sama anak yang lain di sini lebih banyak menonjolkan pesan moral, Pesan ada hikmah moral. di belakang. Bener. Iya. Ya coba nih kayak biasa gue lakonin gitu ya, gue naik motor. Naik motor kan tiba-tiba keselip lampu merah, tidak mangkal banget, aturan udah nyampe di kantor misalnya jam 7, sebelum jam 7 udah nyampe, ini sampai lewat, sampai telat kasarnya. Itu kadang kesel juga kita. Tapi Sangka. nah itu. Sangka berbaik terus terhadap apa yang kita Betul. alami. Iya. Oke, itu benar. Betul. Ya, Ya Bang Bobi. iya langsung Bang Budi lah. Husnuzon intinya. Ya, husnuzon terhadap apa yang kita alami. Oke ya Bang Bo. Ya, siap. Bang Bobi kita tutup. Iya, tutup lah silakan. Tutup lah. Pangeran Bobi silakan ditutup. Ya, kalau saya menutup nggak bisa, saya kalau mau buka bisa. Ya. Abang Pon cangcingnya babe. Demikianlah Sohibul Hikayat kita kali ini. Kita ketemu di cerita selanjutnya dalam Sohibul Hikayat Milenial Milenial. Balai Bangji. Kita bertiga undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.